Halo Kak, selamat siang. Aku boleh minta waktunya Kakak bentar nggak? Aku lagi ada tugas kuliah nih. Oh iya kak, boleh kak. Emang tugas apa ya? Aku lagi ada tugas kuliah mengenai komunikasi lintas budaya. Di sini sebelumnya aku boleh nanya nggak kakaknya asalnya dari mana? Kalau gue sih di Betawi kak, Betawi asli. Oke, aku boleh nanya-nanya tentang kakak nih buat adat Betawi tuh gimana sih kalau ngehadapin komunikasi, dan menurut kakak komunikasi yang pas saat kakak interaksi sama teman-teman kakak yang beda budaya tuh gimana kak? Waduh, kalau ngomongin soal komunikasi yang pas sama orang beda budaya sih, menurut gue nih, yang penting itu kudu saling ngertiin aja dan jangan gampang ngejudge. Pengalaman gue waktu kuliah pernah satu kelompok sama temen dari Papua, ada juga dari Makassar. Nah, tiap orang punya gaya ngomong yang beda-beda. Anak Papua kadang ngomongnya langsung to the point, sementara yang dari Makassar cenderung keras suaranya tuh, nadanya tinggi. Padahal maksudnya tuh biasa aja. Gue yang orang Betawi asli terbiasa dengan gaya ngomong yang lebih santai dan suka bercanda sih. Nah, jadi komunikasi yang pas itu ya yang bisa menyesuaikan diri aja sih. Bukan berarti kita harus ngikutin budaya mereka 100%. Tapi kita juga jangan maksa budaya kita dipahamin duluan. Kita kudu mau dengerin, mau ngerti cara mereka berekspresi, dan juga pakai bahasa tubuh atau mimik wajah yang sopan. Gue biasanya buka percakapan dengan senyum dan bahasa yang ringan sih, kayak bang dari mana nih asalnya, atau wah gaya ngomongnya seru juga nih. Kayak terus itu bikin suasana cair aja sih. Komunikasi yang pas itu harus ada rasa hormat, kesetaraan, dan niat baik gitu. Benar sih, aku setuju sama kakak. Bukan tentang budaya Betawi aja, tapi kayaknya rata-rata orang-orang mah harus ngerti sama Ya benar-benar. adat-adatnya. Oke, aku kalau dengar dari kakak, aku boleh nggak mau kakak ceritain situasi kakak paling nyaman sama nggak nyaman itu, pernah nggak? Sama kakak ceritain ciri-cirinya tuh gimana sih kalau nyaman sama nggak nyamannya? Oh, kalau ngomongin situasi yang paling nyaman sih, gue inget banget nih waktu itu ngadain tugas bareng teman-teman yang lintas budaya buat presentasi budaya Indonesia kak. Kami semua bawa makanan khas dari daerah masing-masing. Gue bawa kerak telur tuh, temen gue dari Jawa Barat bawa gudeg. Seru banget tuh kak. Kerak telur tuh gimana sih kak? Kerak telur tuh yang gorengnya tuh dibalik-balik kak, gitu. Oke. Yang dari Sumatera juga bawa rendang, suasananya enak banget. Kita saling cerita soal budaya masing-masing sambil makan. Gak ada yang ngerasa paling benar atau paling hebat. Kita semua ngedengerin satu sama lain kak. Dan itu bikin nyaman banget. Sebaliknya, situasi yang gak nyaman tuh pernah juga gue alamin. Waktu itu ada salah satu temen dari luar negeri kak. Dia sering ngomong langsung tanpa basa-basi. Nah, itu buat gue yang kayak dari budaya Betawi itu kayak terbiasa pantun, basa-basi, dan guyonan ringan lah sebelum masuk topik serius. Jadi waktu itu dia langsung kritik hasil kerja gue depan orang banyak-banyak. Rasanya kayak ditonjok secara halus lah. Sakitnya sakit lah. Tapi dari situ gue belajar ternyata di budaya dia ngomong belak-belakan itu bukan kasar tapi bentuk kejujuran. Tapi tetap aja sih gue ngerasa nggak dihargain secara budaya gitu. Bener sih kak, kalau diomongin depan orang langsung sih aku juga tersinggung. Tapi Ya balik kan? lagi ya, orang-orang kan punya budaya masing-masing. Iya. Benar-benar. Terus kalau buat ciri-cirinya gimana kak? Jadi situasi yang nyaman tuh biasanya ada saling kayak dengerin, ada suara ramah, ada tawa, dan semua orang merasa dianggap penting. Kalau nggak nyaman, nah itu biasanya suasananya kaku, banyak salah paham, atau bahkan kita jadi malas ngomong karena takut salah. Benar. Gitu kan. Oke. Aku boleh nanya nggak? Menurut kakak nih, peran bahasa itu yang penting tuh gimana? Dari bahasa daerah, terus bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Gimana kakak ngelakuin peran bahasa itu dalam interaksi kakak sehari-hari? Wah, bahasa itu penting banget sih. Dalam budaya Betawi kita terbiasa pakai bahasa Indonesia yang diselipi logat khas kayak lu, gue, ente, abe, babe, nya, dan lain-lain lah. Tapi saat berinteraksi lintas budaya, gue usahain untuk beralih ke bahasa Indonesia yang lebih netral. Sorry kak. Tadi apa? Apa? Bun, abe. Babel, babe. nyokap, gitu-gitulah, ente, gue, gitu-gitu. Biasanya di Betawi itu gitu kak. Oh, itu panggilan ke orang tua atau gimana? Kalau misalnya ke orang tua babe, nyokap, bokap gitu. Kalau misalnya ke sama ente, gue aja. Kalau nggak lu. Oke. Boleh lanjut, Gitu. boleh lanjut. Tapi saat berinteraksi lintas budaya itu gue usahain untuk beralih ke bahasa Indonesia yang lebih netral. Jadi Betawi gue nggak dibawa gitu. Atau bahkan kadang pakai bahasa Inggris kalau misalnya situasinya internasional. Bahasa itu nggak cuma buat alat ngomong juga sih kak.
tapi juga pembawa budaya dan rasa. Misalnya orang Betawi punya kebiasaan manggil orang dengan sapaan khas kayak bang, empok, atau enyak. Tapi saat ngobrol sama temen dari luar daerah kayak mas, mbak, atau kak. Kayak kakak aja, aku manggil kakak tuh kan kayak kak gitu, biar lebih umum aja. Ini bentuk adaptasi budaya lebih lewat bahasa. Kalau pakai bahasa Inggris, tantangannya lebih besar karena harus hati-hati soal arti dan intonasi. Tapi bahasa juga bisa jadi jembatan pemersatu. Dengan kita mau belajar dikit-dikit bahasa mereka atau ngajak mereka belajar bahasa kita, komunikasi jadi lebih cair kak gitu. Oke, aku setuju sih sama kakak. Emang kalau misalkan kita tuh interaksi sama orang, emang bahasa yang paling netral tuh bahasa Indonesia. Benar. Supaya dia juga ngerti juga kak. Iya, tapi kalau kita bawa bahasa daerah kita tuh kita bisa jadi ngenalin daerah kita juga sih sama orang-orang. Supaya kita juga lebih nyaman sama lingkungannya. Oke, aku setuju. Aku mau lanjut nih kak, aku mau nanya nilai atau norma apa sih yang kakak jaga dari Betawi? Kayak panggilan, sopan santun, humornya kakak, atau hierarkinya kakak juga boleh kakak ceritain? Oh iya boleh kak. Sebagai orang Betawi sih gue dari kecil diajarin buat jaga sopan santun. Orang tua bilang kayak kalau ngomong sama orang tua kudu sopan, nggak boleh nyeletuk gitu. Jadi dalam komunikasi lintas budaya pun gue berusaha menghormatin orang lain, terutama dalam cara manggil. Aneh biasanya pakai kayak buat bapak atau ibu, atau kak, mas, atau mbak. Sesuai konteks aja sih kak, jangan langsung manggil nama aja, apalagi kalau yang lebih tua. Jadi kayak nggak sopan gitulah kesannya. Dalam hal humor tuh, orang Betawi itu terkenal cengengesan dan suka bercanda. Tapi bercandanya nggak kelewat batas. Gue jaga betul jangan sampai guyonan gue menyinggung budaya atau agama orang lain. Contoh kecil, waktu kerja kelompok sama teman Malaysia gue nih, hampir bercanda soal logat dia, tapi langsung gue tahan karena takut disalahartikan. Soal hierarki, gue tetap hormat sama yang lebih tua atau yang punya jabatan. Tapi gue juga usahain supaya semua orang merasa setara dalam diskusi. Gaya Betawi itu luas kak, bisa ngobrol sama siapa aja, asal jangan kelewat batas gitu. Benar sih. Tadi kan kakak ada bilang ya kalau humor kakak tuh receh apa sih? Cengengesan ya. Gitu-gitu kan. Aku nih ada sangkut pautnya nih, kalau kakak cengengesan sama suka bercanda gitu, kakak pernah nggak sih ngalamin salah paham gitu? Terus kayak gimana cara kakak nyelesainnya? Oh pernah kak, pas itu aku pernah ada di posisi itu. Kayak kelewat batas lah, mungkin dia marah, tapi aku langsung bilang kayak sorry ya tadi bercanda gini supaya dia nggak baper juga kak gitu. Oke benar sih kak, aku setuju sih sama kakak. Terus kalau misal di tugas kakak gitu, pernah nggak kakak salah paham atau kenapa gitu kakak salah paham, dan cara orang-orang Betawi ngadepin kesalahpahaman tuh gimana sih kak? Wah pernah banget sih kak, salah satu pengalaman lucu tapi bikin belajar di sini. Waktu itu gue bareng teman-teman dari Korea nih, diajak diskusi soal waktu Asyik, main sama orang Korea ya kak ya? Yoi. Boleh lanjut. Waktu itu gue bareng teman-teman dari Korea, diajak diskusi soal waktu pengerjaan tugas. Dia bilang let's meet at 8. Nah, gue mikir itu jam 8 pagi kan. Ternyata dia masuk jam 8 malam. Akhirnya gue nungguin dari pagi, dia nggak nongol tuh. Ya ampun lama banget kak, pagi sampai malam. Iya karena gue juga salah ngertiin juga sih, gue belum tahu itu. Kesel juga sih, tapi nggak bisa dicalain. Itu murni salah komunikasi budaya soal waktu sih. Setelah itu gue ngajak ngobrol baik-baik dan jadi bahan ketawa. Dari situ gue belajar semua salah paham dan semua salah paham bisa diselesaikan asal ada niat baik dan nggak pakai emosi. Gue juga mulai belajar untuk selalu konfirmasi ulang informasi, misalnya jam 8 pagi atau jam 8 malam ya gitu. Oke, jadi kakak tuh pernah ini ya, pernah salah paham karena kakak nggak ngerti waktu ada orang Korea sama kita tuh beda gitu ya. Benar. Jadi karena miskom lah ya ceritanya. Itu bisa dijadiin pelajaran aja sih kayak ya, tadi. Benar bisa dijadiin pelajaran sih. Aku juga bisa jadi ngerti nih orang Korea tuh gitu. Ntar aku datang jam 10 pagi ternyata dia bilang 10 malam lagi. Oke, aku boleh lanjut gak nih? Aku punya pertanyaan. Kakak pernah kerja kelompok kan di kampus kakak atau di rumah kakak? Pernah. Aku pernah kok. Oke. Kalau kerja kelompok lintas budaya pernah?
Pernah banget. Pernah banget. Aku boleh nanya nggak, kakak tuh gimana sih saat kakak kerja kelompok lintas budaya tuh, strategi apa sih yang kakak lakuin yang efektif gitu buat orang-orang Betawi? Strategi yang paling ampuh menurut gue sih bikin kesepakatan bersama di awal sih. Misalnya nih, soal jadwal kerja, gaya komunikasi, mau pakai bahasa apa, siapa yang jadi koordinator, dan gimana cara ngasih kritik. Gue biasanya tuh usulin pakai grup chat dan buat jadwal kerja tertulis biar semua jelas. Oke. Selain itu, gue usahain setiap orang punya kesempatan buat ngomong, Kak. Terutama yang lebih pendiam tuh. Rata-rata kan orang-orang di kelompok tuh ada salah satunya pendiam kan, Kak. Iya. Ada yang diam karena Iya. dia tuh malu ya, kaku ya. Nah, sedangkan gue orang Betawi cenderung vokal dan ceplas-ceplos, Kak. Asal aja disebut kan. Tapi dalam lintas budaya kita mesti ngasih ruang buat yang introvert. Gue juga suka bawa cemilan atau cerita lucu pas rapat biar suasananya nggak tegang. Humor khas Betawi kadang bisa cairin suasana yang kaku sih. Humor kakak yang cengengesan itu ya? Iya benar. Supaya itu juga nggak awkward aja sih pas di kelompoknya, biar bisa nyatu juga di sama kelompok. Oke. Terus nih kakak, cara kakak mendefinisikan komunikasi lintas budaya itu gimana sih kak? Menurut kakak definisi kakak buat orang Betawi ini gimana, dan kakak punya batasannya nggak? Menurut gue sih komunikasi lintas budaya mahasiswa ya, proses bertukar berpikiran aja sih kak, kayak nilai dan ekspresi antar mahasiswa yang berasal dari latar budaya berbeda, baik itu budaya daerah, nasional maupun internasional, dengan tujuan membangun pemahaman, kerjasama, dan saling menghargai. Batas itu muncul ketika salah satu pihak memaksakan budaya atau nilai sendiri tanpa menghormati yang lain kak, atau saat komunikasi mulai masuk ke ranah yang sensitif seperti agama, politik, stereotip yang bisa menimbulkan konflik. Komunikasi lintas budaya bukan berarti semua harus disamaratakan, tapi bagaimana merayakan perbedaan tanpa merasa superior. Sebagai mahasiswa Betawi, gue bangga dengan budaya gue kok, tapi gue juga belajar buat buka mata dan hati ke budaya lain, karena ujung-ujungnya semua budaya punya nilai kebaikan yang bisa saling memperkaya gitu kak. Benar, aku setuju banget sih sama kakak. Aku dari tadi kan udah dengerin nih budaya-budaya orang Betawi nih ya kak ya, yang cengengesan, yang ceplas-ceplos. Benar. Aku boleh tahu nggak sih kak, makanan khas Betawi tuh ada apa aja sih kak, buat aku yang bukan orang Betawi. Jadi ntar siapa tahu sometimes aku mau jalan-jalan gitu, mau makan makanan Betawi. Oh boleh kak. Ini aku kasih tahu aja ya beberapa makanan khas Betawi sih. Pertama tuh soto Betawi kak, ini banyak banget terkenal. Orang-orang kayak udah tahu deh soto Betawi tuh kayak apa sih namanya? Kayak ada daging sapinya, jeroan, terus dikasih tomat, kentang, bawang goreng, itu rasanya gurih banget. Terus agak creamy juga, dan itu juga gak terlalu asin, makanya orang Betawi itu suka juga. Terus ada kerak telur kak. Kerak telur tuh yang tadi kakak bilang ya? Nah ini yang tadi gue bilang kak. Apa itu? Kerak telur tuh bisa dijual di pinggir-pinggir jalan tuh, kayak ketan putih dicampur telur bebek gitu kak, sama udang kering. Terus kalau misalnya udah matang, atasnya ditaburin serundeng, terus dibalik-balik tuh kak. Kayak supaya atas bawahnya matang gitu. Oh dia ada toppingnya gitu ya kak? Aku mikirnya kayak telur doang kering gitu. Enggak, ada toppingnya. Nah ini fun fact dari kerak telur tuh makanan bangsawan kak. Oh iya? Bangsawan Betawi sumpah. Oh jadi kerak telur tuh dulunya makanan bangsawan? Iya karena ban telur bebek tuh dulu dianggap mewah gitu. Tapi kalau buat sekarang udah umum dijual atau masih Iya buat? kalau sekarang mah udah umum dijual di mana-mana. Aku mau nyobain deh kak. Enak gak sih rasanya? Enak banget kak, sumpah kamu harus lu harus nyobain kak. Terus ada lagi gak sih kak Ada selain lagi nih. kerak telur sama soto Betawi tadi? Ada lagi. Nasi uduk Betawi kak. Nasi uduk Betawi itu biasanya pakai santan. Kakak pernah dengar nasi uduk Betawi nggak? Baru dengar sih. Oh udah denger ya, ini aku jelasin aja ya. Boleh. Nasi uduk Betawi itu biasanya pakai santan dan rempah-rempah yang seperti serai dan daun salam. Terus disajin dengan ayam goreng kak, sambal kacang, bihun dan tempe orek. Biasanya jadi menu sarapan di Jakarta sih gitu. Terus ada lagi juga nih, Apa tuh kak? ketoprak kak. Tapi kakak udah tau lah ketoprak. Ketoprak mah aku sering dengar kak. Iya, Di itu sini itu ketoprak tuh dari Betawi kak. Oh ketoprak tuh aslinya dari Betawi. Bener, ketoprak tuh dari Yang Betawi. pakai bumbu kacang itu bukan sih kak? Bener banget kak.
Ada ini gak sih, ada kayak tadi kalau kerak telur kan makanan bangsawan. Nah kalau ketoprak ada gak sih Kalau ceritanya? ketoprak sih gue belum tahu sih Kak ceritanya. Tapi gimana tuh? Boleh jelasin gak sih Kak ketoprak tuh gimana? Ketoprak tuh kayak misalnya makanan biasa aja sih kalau di Betawi. Nggak tahu sih gue ceritanya. Terus ada lagi nih terakhir, Apa tuh Kak? asinan Betawi. Itu biasanya signature Betawi banget. Oh iya. Benar. Terus itu tuh isinya kayak buah-buahan, sayur, terus disiram kacang pedas asem. Rasanya segar banget. Cocok dimakan pas siang hari gitu. Oke. Dari tadi nih kakak udah nawarin aku ada soto Betawi, terus ada kerak telur, nasi uduk, ketoprak, terus asinan Betawi. Menurut kakak nih top 3-nya tuh yang mana sih kak buat aku cobain? Menurut gue sih soto Betawi tuh enak banget. Oke. Sama Terus kerak telur sama asinan Betawi. Itu kakak harus nyoba. Soalnya kan kalau misalnya nasi uduk, ketoprak kan udah basic banget ya, di mana dijual. iya benar sih. Kakak harus nyobain nih, 3 ini. Oke. Aku bakal nyobain sih kak. Iya, Kak. Oke, karena aku mau nyobain ini makanan khas Betawi, aku tuh ke Betawi. Betawi tuh kotanya di daerah mana sih kak? Di Depok, Kak? Jakarta Selatan, Kak. Oh di Jakarta Selatan. Kalau aku ke Jakarta Selatan nih kak, aku bisa pakai bahasa Betawi nggak? Kayak kakak ajarin dikit-dikit dong bahasa Betawi itu gimana? Oh, boleh. Biasa itu gimana ya? Kayak bahasa Betawi itu terakhir ada ada nye gitu-gitu kayak lu mau kemana gitu-gitu. Aku mau coba. Boleh. Berarti kalau makan nih, gitu gak? Atau Apa? salah? Enggak bisa, nggak nggak gitu. bisa gitu. Nggak bisa. Oke. Gimana tuh kak? Coba Kayak jelasin dong kak. pengucapan kata-katanya dibuat lebih santai dan sering dipotong. Terus kayak gaya bicaranya terhadap akrab, spontan dan lucu. Apa aja bisa kayak spontan tiba-tiba kak. Terus kayak banyak kosakata yang berbeda dari bahasa Indonesia yang informal gitu. Yang formal. Oke. Jadi menurut kakak nih bahasa Betawi tuh santai banget ya kak ya? Santai banget, ceplos-ceplos juga oke. kak, spontan. Oke, aku Jadi bakalan- nggak ada mikir dulu. Ini kalau Betawi itu ngomong dulu baru mikir gitu. Itu tadi orangnya cengengesan, Benar. ceplos-ceplos. Oke, aku bakal nyobain sih kak makanan khas Betawi dan aku bakalan coba main ntar ke Jakarta Selatan. Boleh. Ke Jakarta Selatan kak? Ya aku bakal main. Lah, Jaksel kan boleh pakai bahasa Inggris ya kak ya? Oh. Kan kita rata-rata Betawi. Oh, oke. Aku dari tadi kan nih udah nanyain kakak nih gimana komunikasi orang-orang budaya Betawi, makanan khas Betawi, terus gimana bahasa-bahasa adat Betawi. Aku boleh nggak nih nanya kakak kesimpulannya dari semua yang udah aku tanyain tadi tuh apa sih kak jadinya menurut orang Betawi apa sih komunikasi lintas budaya itu? Aku simpulin aja ya. Dalam kehidupan mahasiswa yang semakin beragam sih, komunikasi lintas budaya menjadi keterampilan yang sangat penting kak. Pengalaman pribadi gue aja sih sebagai anak Betawi menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh bahasa yang digunakan, tapi juga oleh kemampuan beradaptasi, memahami norma dan nilai orang lain, serta mengelola perbedaan dengan bijak. Budaya Betawi yang dikenal santai, terbuka, dan suka bercanda tetap perlu disesuaikan saat berinteraksi dengan budaya lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sikap saling menghormati dan tidak menghakimi dan berusaha memahami cara komunikasi orang lain menjadi kunci dalam membangun komunikasi yang efektif kak. Benar-benar aku setuju sih sama kakaknya. Terus menurut kakak nih penggunaan bahasa yang tepat buat orang Betawi itu gimana sih kak? Penggunaan bahasa yang tepat sih menjaga sopan santun, memperhatikan nada suara, dan cara menyampaikan pesan juga menjadi bagian penting dari komunikasi lintas budaya. Dalam konteks kerja kelompok, strategi kolaboratif seperti membuat kesepakatan bersama dan membuka ruang untuk setiap anggota sangat membantu menciptakan suasana yang inklusif. Pada akhirnya, komunikasi lintas budaya bukan soal meleburkan perbedaan, tapi merayakan dan menghargai perbedaan itu sendiri. Dengan begitu mahasiswa dari berbagai latar budaya bisa bekerja sama dengan harmoni, saling belajar dan tumbuh bersama. Gitu sih kak, kesimpulan dari gua. Oke. Aku setuju sih.
Oke, aku setuju sih sama kakak buat itu. Dan emang walaupun kakak dari Betawi tuh kayak ceplos-ceplos, tapi kakak juga bisa menghargai orang lain ya. Oke, aku boleh ini ya minta penutupan sama kakak. Dan makasih Kak. banget Ya, sama itu kakak nggak apa-apa. udah bisa sharing-sharing tentang Betawi, adat-adat Betawi, makanan khas Betawi, sama bahasa-bahasa Betawi. Makasih ya kak udah ganggu waktunya. Iya aman kok Kak, aku lagi bosen juga nih, lagi nungguin kelas.